ada corona itu saya bisa pendapatan sampai 1 juta. Sekarang paling bagus 600.000, ya rata-ratanya 500.000. Himbauan ada, cuman ya kita mau gimana lagi bang, orang kita kerjaannya sehari-hari ini, ya kalau kita nggak jualan, kita nggak makan. Kagak ada sekarang, narik paling buat bensin lagi gitu. Buat makan ya kita paling nembok-nembokin. Ya ada kerjaan apalah, samping-sampingan gitu. Itu mau gimana lagi bang, kita udah pasrah. Supir gini, tolong perhatikan. Ya kalau kayak gini, ibaratnya maksudnya kalau dilarang-larang kayak ibaratnya nggak narik, anak bini saya makan apa gitu bang. Jumlah pengangguran akibat dampak corona terus meningkat. Lebih dari 2 juta pekerja terpaksa dirumahkan. Industri-industri juga mulai rontok. Apa saja strategi pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi? Bagaimana meyakinkan publik bahwa pemerintah telah serius mengambil langkah-langkah jitu di tengah lesunya perekonomian negeri ini? Berikut jawaban Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden, saya ingin tanya soal strategi dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah terkait menanggulangi dampak sosial dan dampak ekonomi, Pak. Pemerintah sudah membuat serangkaian kebijakan. Kalau kita mengacu ke data Menaker, misalnya sudah ada 2 juta orang yang di PHK karena wabah ini. Dan jumlahnya diprediksi akan terus meningkat. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah memang serius memikirkan dampak-dampak yang timbul akibat COVID-19 ini? Ya, ini masalah yang sangat sangat extraordinary, sangat luar biasa sulitnya. Semua negara mengalami itu dan semua negara mengambil hampir kebijakan yang mirip-mirip sama dalam menyelesaikan masalah PHK, menyelesaikan masalah ekonomi utamanya untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Misalnya di negara kita, Indonesia, ini kita sudah memutuskan untuk dengan Perpu untuk menaikkan defisit anggaran kita di atas 3% menjadi sekarang ini 5,07%. Kemudian kita menyiapkan 405 triliun rupiah yang itu dipakai 75 triliun. 75 triliun untuk urusan kesehatan, untuk tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, pembelian alat-alat kesehatan, itu ada di 75 triliun. Kemudian 70 triliun dipakai untuk stimulus kredit usaha rakyat KUR dan juga insentif perpajakan itu 70 triliun. 150 triliun itu dipakai untuk restrukturisasi kredit-kredit usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. 110 triliun itu dipakai untuk sosial safety net, menambah PKH. Ada minggu ini akan ada bantuan sosial tunai, bansos tunai untuk 9 juta, kemudian paket sembako untuk 4,1 juta di Jabodetabek, untuk kartu sembako itu 20 juta 20 juta KK. Ini yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian juga mengalihkan anggaran-anggaran yang tidak prioritas untuk masuk ke penanganan COVID ini, baik untuk kesehatan maupun untuk sosial ekonominya. Misalnya di Kementerian Desa ada 72 triliun, 22 triliun realokasi ke bantuan sosial di desa saja. Dan kementerian-kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Tapi memang belum semuanya. Yang kita minta juga daerah-daerah, provinsi, kabupaten dan kota juga melakukan hal yang sama. Belanja-belanja barang yang tidak prioritas, ya alihkanlah separuhnya, alihkan atau seperempatnya alihkan ke hal-hal yang berkaitan dengan COVID ini. Saya kira kalau semua melakukan ini, rakyat akan terbantu banyak.
Salah satu program pemerintah yang juga mendapat sorotan termasuk kritikan Pak, itu soal kartu prakerja. Yang di dalamnya terdapat komponen pelatihan. Nominalnya 1 juta, totalnya 5,6 triliun. Pelatihan yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan timingnya saat ini. Karena yang dibutuhkan masyarakat itu langsung berupa uang tunai untuk menyambung hidup, bukan ikut pelatihan untuk memperbaiki CV. Sementara pekerjaannya saja belum tentu ada dan tersedia. Apa tanggapan Bapak soal kritikan-kritikan ini? Iya betul, jadi memang awal itu kartu prakerja itu memang disiapkan untuk pelatihan. Kita memang sudah menyiapkan saat itu, sejak Oktober kita sudah mendesain agar kartu prakerja nanti bisa dipakai untuk training, untuk pelatihan mengenai teknisi coding, teknisi programming, untuk pelatihan barista, pelatihan chef. Tapi ada kondisi yang berbeda sekarang ini, yang extraordinary, ada COVID. Sehingga dalam waktu hanya 1,5 bulan ini desainnya dibelokkan, dirubah total. Karena nggak mungkin kita ketemu untuk melakukan pelatihan. Barista kan harus ketemu, melatihnya harus ketemu. Chef juga harus ketemu. Offline nggak mungkin. Nah ini dirubah ke online. Dalam waktu yang sangat cepat. Tetapi ini sudah bukan murni training atau murni pelatihan. Tetapi ini sudah semi bansos. Arahnya sudah semi bansos. Sehingga yang 600.000 selama 4 bulan itu memang itu sudah semi bansos, terutama untuk korban PHK. Ini hampir saya kira 80-90% yang ikut, kita lihat yang ikut kartu prakerja ini memang korban PHK. Bahwa ada biaya berapa tadi, 1 juta untuk pelatihan, itu bukan itu. Karena ini adalah sebuah program yang terbuka. Artinya semua perusahaan bisa menawarkan pelatihan lewat online di situ. Biayanya pun juga terbuka di situ, bisa dilihat. Tidak 1 juta, ada yang 168 ada yang 168 ribu ada, ya, ada yang 200 ribu juga ada, tinggal memilih kok. Itu ada juga yang 800 ribu juga ada, tergantung pelatihan yang diinginkan. Jadi tidak dan misalnya ada sebuah perusahaan A ikut di dalam pelatihan ini, masuk di dalam kartu prakerja, belum tentu juga dipilih oleh pengguna, oleh peserta prakerja, belum tentu. Jadi saya kira sekali lagi bahwa kartu prakerja ini sudah bukan murni training atau murni untuk pelatihan, tetapi sudah masuk ke semi bansos dalam rangka juga COVID-19 ini. Tapi untuk kemudian mengubahnya menjadi murni bansos itu juga tidak tepat menurut Bapak. Ada porsi lain dari anggaran yang memang dikhususkan untuk itu. Iya, saya sampaikan tadi semi bansos. Bukan bansos, tapi sudah semi bansos. Ya. Sama seperti tadi dana desa, sebagian memang masuk ke bansos. Sudah 2 bulan bangsa ini